Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini aku ada di suatu lokasi untuk menyelesaikan terkait yang waktu itu kita tanganin ya. Jadi kemarin katanya sudah adanya perdamaian dan sudah tarik laporan mengenai pelakor yang melakukan tindak oleh si korban yang notabene adalah istri sah dari pacarnya si pelakor, yaitu suaminya si ibu gitu. Jadi buat kalian yang lupa sama videonya, ini flashback videonya. Kenapa lu harus maksain? Ya makanya suruh kerja, jangan jadi babu seksnya doang, tahu nggak? Tuh dia selalu ngomong gini kan, Jadi babunya doang. Dulu bawa tahu nggak lu? anak lu sampai mati lampu, sampai dicabut listrik lu. Udah, keluarga lu ada yang bantu itu nggak? masalah yang lalu. Gua nggak ada yang bantu kan? Lu bilang sendiri ke gua. Nah itu dia flashback videonya, mungkin kalian bisa cek dari part 1 sampai part akhir. Dan kemarin aku dapat info sudah damai dan sudah ada pertanggungjawaban dari si pelakor. Jadi di sini aku mau jelasin sama kalian. Mungkin ada sebagian yang namanya kita cerita yang ke-skip atau lupa. Tapi yang jelas aku menyimpulkan kemarin dari ceritanya bahwa si pelakor tersebut pun, aku sebutannya siapa ya, Mbak Mawar ini, yang notabene pelakor ya, kita sebutnya Mbak Mawar. Nah, si Mbak Mawar ini sudah sedikit banyak sering membantu si korban juga gitu. Nah, dari awal itu kita nggak diceritakan soal itunya. Jadi ada part-part di mana kita tidak ditransparankan dalam ceritanya. Tapi nggak apa-apa, yang jelas pada saat kemarin kita udah tahu mengenai semua yang sudah terjadi, yang notabene aku nggak mau menjudge siapa yang benar, siapa yang salah. Kemarin itu saya hanya mau menengahi, dan kalau emang kemarin ada mau pendampingan kuasa hukum, kan kita insya Allah akan membantu gitu, karena kita di sini fight untuk kebenaran, seperti itu. Tapi sudah terselesaikan untuk masalah pelakor tersebut, Mbak Mawar ini, dan juga si korban yaitu Mbak yang katanya kalau untuk mantan suaminya atau mungkin suaminya, karena kalau secara agama sudah cerai, tapi kalau secara hukum belum cerai karena belum proses gugat ya. Jadi katanya kalau yang soal si suaminya ini masih mau dipertahankan untuk ke jalur hukum. Tapi kalau sama yang si Mbak Mawar yaitu pelakor ini, sudah adanya perdamaian dikarenakan sudah ada pertanggungjawaban sebuah materi yang diberikan oleh ke si korban. Gitu, bener ya Mas Jo ya? Udah clear ya yang tadi saya jelaskan, karena yang komunikasi tim saya, Mas Jonathan sama si korban. Gitu guys, jadi kita mau tahu ceritanya. Dan untuk kalian jangan gemes-gemes, komennya sampai 2000 gitu. Jadi di sini sekali lagi saya nggak mau mihak A, mihak B, mihak C, nggak mau ya. Karena di sini kita independen, hanya mau memihak pada kebenaran. Kalau benar-benar salah-salah, ada yang nggak diceritain juga ya, tetap salah gimana pun gitu. Nah, si mbaknya juga ada baiknya, ada salahnya, semuanya sama. Ya kodratnya manusia nggak semuanya benar, kodratnya manusia nggak semuanya salah. Udah beribet guys, kayak nge-rap. Udah ya, kita langsung aja ke rumah Mbak itu korban yang kemarin sempat konflik antara suami atau sebutannya mantan suami dan juga pacar dari suaminya. Kalau di TV ada Indosiar, di sini ada Pratiwi Novianti YouTube. Ikutin terus. Aku juga mau share sama kalian, kemarin kan ada DM masuk dari si korban ya, yaitu Mbak yang menanyakan soal, Mbak Novi, kok mukanya si pelakor ini di blur, katanya gitu. Kan saya udah bilang untuk nggak di blur, kata dia gitu. Nah, kan sudah ada terjadinya perdamaian, dan saya nggak mau nanti menambah masalah lagi, panjang lagi, nanti ribet lagi, makanya saya putuskan untuk tidak dipublikasikan mukanya, yaitu diblurkan.
atas dasar privasi dan rasa kemanusiaan. Karena mbaknya, si Mbak Mawar juga ada baiknya gitu. Jadi baiknya apa? Ya karena udah sering menolong keuangan si korban juga gitu. Oke, yang udah misi ya, misi diserundul. Ini ke kiri ya, Gi? Hah? Oh, lurus. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Mbak, apa kabar? Halo, Nafi. Nah, oke guys, ini kita sama Mbak. Ya, jadi ini kita mau closing case ya. Kan biasanya kalau udah selesai kita pasti akan menanyakan kemarin endingnya gimana, Mbak? Kemarin itu terakhir ketemu di kantor polisi untuk ngasih Tanggal 25 Agustus. 25 Mei. Oh, 25 Mei, maaf ya. 25 Mei, 25 terus Mei kita ketemu malam. Ternyata kan kalau untuk cabut laporan itu kita harus janjian dulu sama penyidiknya. Iya, betul. Gitu. Jadi nggak bisa langsung, tapi pas malam itu diselesain secara ya udah sama kakak abangnya, sama ada juga. Saya didampingin juga sama bos saya. oh ya Ibu, oh ini bosnya. Iya. Oh, oke. Iya, didampingin juga. Habis itu dia ngasih uangnya, terus habis itu udah Itu uang biaya untuk pengobatan. sama cabut laporan. Oh, oke. Nah, terus gimana setelah kemarin kita udah datang menyelesaikan case yang ada, mantan suami atau sebutannya masih suami ya? Mantan suami, terus gimana? Sekarang lebih kayak udah close contact aja. Oh, lost contact, tidak ada Kayak- komunikasi sama sekali. Paling jarang, baru kemarin aja nanyain anaknya tapi di WA adek. Oke. Nggak ada komunikasi lagi? Nggak ngasih uang lagi juga nggak. Oh, Bilangnya mau ngasih, cuman saya kan nggak terlalu banget mau minta ya, takutnya mengharapkan cuman capek-capekin aja. Jadi ya udahlah gitu. oke. Terus sama si siapa namanya? Si Heeh. udah nggak ada komunikasi apa-apa lagi. Nggak ada komunikasi apa-apa lagi. Terakhir gimana statementnya? Ada ngomong atau apa? Enggak, dia cuman ya udah ngasih uang, foto kan buat bukti mereka mungkin. Udah setelah itu mereka pulang. Nggak ada kata minta maaf lagi atau gimana gitu. Oh, nggak ada minta maaf lagi? Enggak. Ya paling disuruh sama ini, emang kamu nggak minta maaf gitu. Udah cuman ketawa-tawa doang, udah langsung pergi. Gendong dia sebentar bapaknya, habis itu pergi. Oke. Jadi untuk masalah yang si bapaknya itu, bapaknya anak-anak ya, Iya, itu gimana sekarang kasusnya? masih gantung sih. Udah ngehubungin pihak sana? Pihak mananya? Pihak kepolisian khususnya? Belum? Nggak menanyakan lagi? Belum sempat. Ini tadi hari ini kan harusnya libur kerja buat nyari tambahan karena mau nengokin anak, udah 1 bulan belum nengokin gitu. Oke. Anak jadi masih ada di Masih di sana, mertua? di rumah mertua. Karena memang mau disekolahin di sana juga kan. Biarin deh di sana dulu sementara gitu. Karena kalau di sini juga bingung. Yang ngerawatnya gimana ya? Yang ngerawatnya siapa bingung. Oke, nah terus keadaan anak-anak di sana seperti apa? Alhamdulillah sih sekarang mungkin udah terbiasa kali ya. Jadi udah udah terbiasa. Paling kalau saya video call ya masih suka aku mau pulang gitu. Aku pengen pulang ke situ mama, aku pengen ikut mama nggak kesini, mama nggak libur kerja gitu. Masalahnya kalau saya ke sana, pas saya mau pulang lagi ke sini mereka pada nangis gitu, jadinya saya juga nggak tega. Nggak tega ya?
Nah Mbak, kan video YouTube Mbak udah tayang sekitar 2 hari ya? Iya. Karena kan harus dipart-partin, kita kan perjalanan juga lumayan ya Mbak gitu, habis bulak-balik 2 hari ya? 2 hari. 2 hari kurang lebih, itu pun dari siang sampai malam ya? Pas hari pertama? Iya, mau. Ya kan sampai malam, mau maghrib. malam kan, mau maghrib gitu. Terus yang kedua, kita langsung ketemu sama mantan suami dan juga si pelakor tersebut gitu. Karena kita mikirnya udah kita mau tuntasin, selesainya seperti apa gitu. Nah katanya Mbak tetap mau fight untuk si mantan suami itu. Sudah yakin Mbak kalau itu? Yakin sih. Udah yakin? Karena sampai sekarang juga nggak ada perubahan. Pas setelah ada kejadian kayak gini nggak ada perubahan lagi juga. Nah, saya tanya lagi, kalau misalnya ya, kalau misalnya mantan suami ditangkap karena laporan Mbak, terus anak-anak Mbak nanti gimana? Ya karena kan juga dia nggak ini nafkahin anak-anaknya, jadi saya nggak ada masalah gitu. Jadi masih ada orang tuanya kan, gitu, yang masih tanggung jawab. Saya juga masih ada. Orang tuanya nggak masalah kalau misalnya Nggak masalah. anaknya dilaporin? Nggak masalah. Kemarin juga adiknya ngomong nggak apa-apa Mbak, dikasih efek jerah setahun 2 tahun. Yang katanya dia kan kebal hukum katanya gitu. Jadi adiknya malah ngedukung Mbak? Malah ngedukung saya. Karena sering ya itu. Iya, saya sering. Jadi keluarga tahu semua? Keluarga tahu semua, dia juga suka dia ngelawan orang tuanya. Jadi orang tuanya itu setuju nggak sih Mbak sama si Mbak yang baru ini? Sebenarnya enggak ya, cuman kemarin ada omongan gini, daripada terus mending dinikahin siri aja. Cuman jawaban kalau mau nikah saya mah nyari perempuan yang lebih bener lagi, nggak sama dia gitu. Ibunya ngomong kayak gitu ke saya, cuman ya udah nggak apa-apa kalau emang mau nikah siri mah, saya bilang gitu. Tapi selesain dulu sama saya. Tapi yang aku lihat Mbak jauh lebih kuat ya Mbak dibandingin yang terakhir saya ngelihat. Udah ikhlas sih. Oh udah ikhlas Udah sekarang? ikhlas. Udah Apa yang membuat Mbak ikhlas? apa ya? Ya karena mungkin karena rasa sakit saya udah terlalu banget kali ya. Udah deh, laki-laki kayak gitu harus saya lepasin aja. Kan waktu terakhir aku ngelihat Mbak kan masih nangis. Aku jujur ngelihatnya tuh masih kayak berat ke mantan suami. Bener gak sih? Iya, Kan aku kan sebenarnya. juga bisa melihat kan. Apalagi waktu terakhir Mbak ketemu sama mantan suaminya masih ada rasa kayak memori-memori dulu keulang lagi. Bener gak sih? Iya. Nah, jadi sekarang jauh lebih kuat, lebih benar-benar tegar dalam menyampaikan cerita ini. Apa yang bikin Mbak ngerasa kayak, oh udah cukup nih kali ini? Ya karena udah selama 7 tahun ya. 7 tahun saya udah nikah. Tapi terus dia juga selingkuh baru akhir-akhir tahun ini kan. Ya saya pikir ya udahlah gitu, memang udah miliknya cuma sampai sini aja gitu. Ya udah gitu. Jadi Mbak sekarang fokus Ke anak-anak ke anak-anak aja. Mau kerja, cari Mungkin uang. kalau saya nggak kerja saya udah gila gitu. Karena stres ya? Alhamdulillahnya saya kerja, saya ketemu orang baik, di sekeliling saya orang-orang baik, Orang baik semua. gitu. Jadi ya udah, mereka tuh support saya, udah lupain orang kayak gitu mah gitu. Nah, aku juga mau jelasin. Sebenarnya udah ada persetujuan untuk tidak di-blur ya Mbak sebenarnya gitu. Nah, udah di-okein di ACC untuk nggak di-blur untuk sanksi sosial sebenarnya supaya efek jerah lah, bener ya? Iya. Tapi karena kemarin kita mikirnya ini udah damai, takutnya ya, ini kan hanya ketakutan kita atau nanti dugaan kita nanti akan panjang lagi, rumit lagi seperti apa. Jadi kita menjaga semua pihak agar sama-sama kondisi tetap baik, tetap tidak ada masalah walaupun udah masing-masing gitu Mbak. Makanya aku mau jelasin kemarin kayak gitu, karena kan kemarin juga kita sampai malam ngebantu orang sampai jam 11 gitu. Makanya saya chatnya singkat-singkat, saya mikir ya udah nanti saya ngomong langsung sama mbaknya. Iya, gitu. soalnya kan adiknya juga nanya kenapa si pelakunya di blur sedangkan mbak enggak. Ya saya nggak tahu deh, nanti dia ditanyain. Kalau gitu. Mbak kan
yang melaporkan gitu. Nah kan kalau itu kan takutnya dia merasa dirugikan gitu. Kok ini gue gini, nanti takutnya gitu. Nah kalau saya sih ya mau laporkan saya terserah, tapi kan yang saya takutkan yang dilaporkan Mbak lagi gitu. Nanti panjang lagi gitu loh, maksud kita gak kelar-kelar. Makanya kita ya udahlah kita blur aja. Nah ini bosnya, boleh cerita sini nggak? Jadi kerjanya di mana? Oh dekat sini ya? Iya dekat sini. Iya di dekat. Oh jadi dari sini nggak jauh lah ya? Iya, naik busway sekali. Iya naik busway sekali betul. Nah ini dengan Mbak. Nah Mbak gimana Mbak? Pas kenal sama sampai sekarang, terus tahu cerita-ceritanya gimana? Pertama kali datang kerja sama saya mukanya Itu kapan? Januari, Februari Tahun ini? tahun ini. Oke, terus? Pertama datang itu bener-bener mukanya Hancur. biru-biru. Terus? Saya pertama nggak tanya karena saya kan Nggak enak ya online, privasi. ngambil orang online. Terus nggak lama dia cerita semuanya. Terus? Ya udah, Oh, oke. Nah, saya kaget aja gitu. Pas datang kayak gitu. kita sama-sama perempuan ya Mbak soalnya ya? Saya kayak suami saya nggak pernah kayak gitu. Sama sekali nggak pernah. Saya salah apapun nggak pernah kayak gitu. Kok datang itu kayak sedih banget gitu. Saya nggak pernah kayak gitu Mbak. Jadi turut merasakan apa yang dirasakan sama Anaknya sesama 3 perempuan. gitu ya Mbak. Oke. Nah Mbak juga katanya sering komunikasi sama mantan suaminya. Suaminya dia. Tapi ya cuma balas kayak sampah nggak usah ngurusin si sampah gitu doang. Gimana maksudnya? Balasnya cuma nggak usah ngurusin si sampah gitu. Ya Allah, emang? Iya, ada Iya. chatnya, Oh, ada screenshotannya. Jangan usah ngurusin si sampah udah nggak berguna gitu. Oh iya, saya bilang nggak apa-apa. Ya Biar Allah. saya ngurusin, saya gituin. Kalau situ nggak mau ngurusin, saya ngurusin, saya bilang gitu. oh dia ngomong gitu? Iya. Itu kapan? Pas sebelum masalah kita? Yang kita datang? Pas kemarin teh datang. Oh kemarin aku datang, terus dia ngechat? Pas malam kan dia nelfon. Nih saya di nama ceweknya gitu katanya. Oh ya udah mana nomornya, saya gituin. Saya WA, saya bilang ini anak udah jam 2 malam masih di kantor polisi, saya bilang gitu. Disamperin, saya nggak punya motor jadi gitu. Udah dikasih solusi buat pulang, dia nggak ada ongkos, saya gituin kan. Katanya juga nggak ada kan dia. Terus katanya udah biarin aja, dia juga bisa jaga dirinya sendiri begitu katanya. Saya nggak mikirin dia berdua, ini anaknya jam 2 malam di kantor polisi. Ya, katanya kemarin ngomong sama kita dia peduli sama anaknya. Ngomong kayak gitu, si sampah nggak usah diurusin. Itu terakhir chat. Setelah kita datengin ke rumah itu udah terjadinya perdamaian gimana? Enggak, aku blokir. Oh udah diblokir. Blokir udah lama. Cuma yang terakhir bilang gini, nanti gua samperin lu, gua tahu rumah lu. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Terus ya udah sini, kesini aja aku gitu kan. Nggak apa-apa, mau dibuatin kopi nggak gitu. Terus nggak lama, oh tenang aja, tunggu aja di rumah kata dia gitu, tapi nggak datang. Nah, jadi Mbak sempat ada Iya, chat gitu. Iya, dia Bisa jadi bukti juga kalau dia macam-macam Mbak. Takutnya ya Mbak nanti kenapa-napa dikarenakan ngebela dia gitu, kayaknya ngebela sampai mati-matian banget. Ntar ada mungkin yang iseng atau gimana ya Kak ya. Itu bisa jadi bukti bahwa itu adalah dia gitu. Jadi cuman itu aja chat, tapi dia nggak berani datang. enggak, yang terakhir dia chat gini tuh pas malam jam 2. Keluarganya aja kan nggak ada yang belain, kenapa lu belain mati-matian, kata dia gitu. Terus saya bilang gini, terus kalau bukan saya yang belain siapa sih gitu.
soalnya ini tuh bukan sekali dua kali Mbak. Kalau udah sering kan? Udah sering. Kayak laki-laki nyepelein banget gitu loh. Si laki-laki ini. Kemarin juga ketemu saya biasa aja. Nggak kenapa-napa tuh yang di Polres kan? Iya, kan diantar Mbak. Biasa aja. Nggak gimana-gimana, padahal di chat kayak gitu. Sok berani doang. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau ada gitu kan, itu bisa. Nah Mbak, terus kemarin juga saya mau nanya, tapi mungkin waktunya nggak tepat ya, karena saya juga kemarin buru-buru, makanya saya naik Grab kan pulangnya. Iya. Nah, kemarin kan sempat ada statement bahwa si pelakornya itu emang sering mentransfer uang untuk Mbak. Gitu. Iya, karena kan dia kan nggak kerja, jadi seminggu sekali itu mereka itu check in ke apartemen. Nanti dia itu pulang bawa uang gitu, kadang ditransfer. Sekarang gini, dia pacaran sama suami orang yang jelas-jelas udah punya keluarga nih. Nah, udah gitu kan nggak kerja, ya kan? Otomatis ya udahlah. Intinya saya sekalian aja jual suami saya gitu loh.